Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada produk teknologi yang booming banget, sementara banyak juga yang, ya gitu deh, gagal total? Nah, jawabannya tuh ada di buku keren berjudul Inspired, karya Marty Kagan. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasia di balik produk yang disukai banget sama penggunanya. Oke, perjalanan kita bakal mulai dari akar masalahnya dulu nih. Kenapa sih banyak produk gagal? Terus kita bakal lihat gimana tim-tim terbaik itu ngebangun fondasi, proses, sampai mindset yang beda banget buat bikin produk yang luar biasa. Nah, di akhir nanti ada satu pertanyaan pamungkas yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal tim kita sendiri. Sip, kita mulai ya. Jadi, biang kerok dari banyak banget kegagalan produk itu sebetulnya ada di prosesnya. Proses yang kalau dilihat sekilas sih kayaknya logis-logis aja, tapi ternyata muradul. Mungkin proses ini kedengarannya familiar banget buat sebagian dari kita. Dan ya, bikin frustrasi. Biasanya tuh alurnya kayak gini nih, ide masuk ke roadmap, terus dijadiin spek, terus dilempar ke tim engineer buat dibikin, baru deh dites. Semuanya estafet. Satu selesai, lempar ke tim berikutnya. Masalahnya di mana? Proses kayak gini tuh kaku banget. Nggak ada celah sama sekali buat belajar atau ganti haluan di tengah jalan. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget. Proses yang keliru inilah yang jadi alasan utama kenapa banyak banget waktu, tenaga, dan uang kebuang sia-sia buat produk yang ujung-ujungnya nggak ngasih hasil apa-apa. Ini masalah fundamental yang perlu kita bedah. Terus kenapa sih model lama ini gagal? Ya karena model ini nutup mata sama dua kenyataan pahit dalam pengembangan produk. Justru, tim produk yang hebat itu membangun seluruh proses mereka berdasarkan dua kebenaran ini. Fakta pahit nomor 1, paling nggak setengah dari ide produk kita itu bakal gagal. Simply nggak akan berhasil. Entah karena pelanggan ngerasa nggak butuh atau ribet banget makainya, atau bahkan nggak masuk akal secara bisnis. Setengah loh, coba bayangin. Dan fakta pahit yang kedua, bahkan ide yang bagus sekalipun, yang potensial, itu butuh setidaknya 2-5 kali putaran. Iterasi, biar benar-benar jadi dan kasih hasil yang kita mau. Jadi anggapan sekali bikin langsung sukses itu, ya cuma mitos. Oke, dengan dua fakta pahit tadi, terus gimana caranya tim-tim hebat itu bisa sukses? Nah, ini dia. Jawabannya itu nggak dimulai dari prosesnya, tapi dari fondasinya dulu. Punya tim yang pas. Perbedaannya ini diringkas dengan sangat apik sama John Doerr. Katanya, kita itu butuh tim misionaris, bukan tim tentara bayaran. Nah, ini metafora kunci yang misahin antara tim produk hebat sama yang biasa-biasa aja. Bedanya apa sih? Gini, tentara bayaran itu ya mereka cuma ngerjain apa yang disuruh. Disuruh bikin A, ya mereka bikin A. Tapi misionaris mereka itu orang-orang yang benar-benar percaya sama visinya dan punya komitmen buat mecahin masalah pelanggan. Mereka dikasih kebebasan buat nemuin solusi terbaik. Ibaratnya kayak punya startup kecil di dalam perusahaan. Oke, terus gimana cara kerjanya tim misionaris ini? Mereka jelas nggak pakai alur waterfall yang kaku tadi. Sebaliknya, mereka menjalankan dua track penting ini secara paralel, barengan. Discovery dan delivery. Kita mulai dari product discovery dulu ya. Ini tuh proses buat misahin mana ide yang bagus dan mana yang jelek. Dan harus dilakukan dengan cepat. Nah, kuncinya di sini nih. Ini semua dilakukan sebelum kita capek-capek ngebangun dan rilis produknya. Di dalam proses discovery ini, ada 4 risiko besar yang harus dijawab. 1, orang-orang bakal mau pakai nggak? 2, gampang nggak pakainya? 3, tim engineer kita bisa bikin nggak? Dan 4, nguntungin nggak buat bisnis kita? Nah, semua pertanyaan ini dijawab lewat eksperimen-eksperimen kilat pakai prototipe, bukan dengan langsung bikin produk utuh. Nah, kalau sebuah ide udah lolos validasi di tahap discovery, baru deh kita masuk ke tahap berikutnya, product delivery. Disinilah tugas tim engineering buat ngebangun produk yang benar-benar berkualitas, bisa di-scale, dan bisa diandalkan. Pokoknya produk yang siap jadi bisnis. Oke, kita udah bahas tim dan prosesnya. Sekarang kita masuk ke filosofi intinya, yang jadi semacam kompas buat tim-tim hebat. Ini soal fokus ke hal yang benar-benar penting buat sukses. Nah, ini nih bedanya yang paling fundamental. Tim biasa itu fokusnya ke output. Yang penting rilis fitur, yang penting proyek di roadmap kelar. Mereka sibuk. Beda sama tim hebat, fokus mereka itu ke outcome, ngasih hasil bisnis yang bisa diukur dan beneran nyelesain masalah pelanggan. Mereka bukan cuma sibuk, tapi efektif. Semua ini tuh akarnya dari satu mantra yang simpel tapi dalam banget.
Jatuh cintalah pada masalahnya, bukan pada solusinya. Maksudnya apa? Artinya, tim itu harus komit buat mecahin masalah inti si pelanggan, meskipun itu berarti ide solusi awal mereka harus dibuang. Kuncinya ada di fleksibilitas ini. Oke, sebagai penutup, mari kita bungkus semua konsep tadi jadi satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang menantang kita buat ngaca dan mikirin tim kita sendiri. Coba ditanyain ke diri sendiri, tim kita ini kerjanya buat melayani bisnis doang atau buat nyelesain masalah pelanggan dengan cara yang juga bagus buat bisnis? Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar ngerangkum perbedaan mendasar antara pendekatan si tentara bayaran dan si misionaris. Nah, tim Anda ada di sisi yang mana?